Hai, Pak pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua ini. Tadi bincang-bincang kita sama Bung Usnedi Saputra ini sudah sampai pada bagaimana dia bisa memulai usaha, bagaimana dia mulai dari satu ember, satu sapu. Nah sekarang tidak terasa ternyata dia ini sudah bertahan selama 3 tahun. Jadi dari satu ember satu sapu itu menjadi 3 tahun, ini kan pekerjaan yang luar biasa bagi sebuah usaha yang mungkin tak dipandang sebelah mata. Cleaning service ini kan perusahaan yang kadang-kadang dianggap tidak begitu prospek, untung sikit, lalu banyak toleransi, banyak keluhan seperti itu. Nah, bagaimana rahasia awak bertahan selama 3 tahun dan sekarang awak ini sudah seperti apa perusahaan awak ini? Dimulai dari saya dengar awak ini memang sudah punya perusahaan ya, sudah punya usaha juga sebelumnya. Nah, usaha ini awak pakai sebagai perusahaan yang menjadi semacam kekuatan untuk mengembangkan bisnis. Bagaimana cara awak mengembangkan bisnis? Bagaimana awak bisa bertahan selama 3 tahun? Dan sekarang sudah berapa banyak karyawan awak yang pakai sekarang ini? Jadi alhamdulillah dalam kita ini tuh mulai itu bisa bertahan tuh berdasarkan kita mendengarkan kebutuhan masyarakat Tanjung Pinang tuh. Oh gitu. Jadi waktu awal-awal kita hanya bersih-bersih rumah, setelah itu masyarakat ini banyak bertanya, apa bisa nggak bersihin spring bed gitu. Jadi kebanyakan masyarakat Tanjung Pinang itu konsumen meminta seperti itu. Akhirnya kita memberanikan diri waktu itu untuk membeli mesin vakum yang bisa nyedot tungau lah kata orang Melayu bilang, sedot debu. Betul, kuman-kuman gitu. Ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya istilahnya awak ini menyedot tungau itu harga daripada bisnis. Jadi kadang-kadang bukan hanya tungau saja yang keluar tuh, kepiting busuk itu keluar semua. Jadi dengan ditambahnya layanan itu dalam menunya jasa bersih rumah membuat kita semakin bertahan. Tambah lagi dengan adanya jasa bersih untuk kaca gedung luar gitu kan, kita nambah lagi ya macam-macam franchise di Tanjung Pinang ini udah memberikan kepercayaan kepada kita. Terus masuk lagi ke untuk servis AC gitu. Jadi masuk wilayah servis AC juga. Ya, jadi semua bidang rumah tanggaan, AC diurus, casing bed diurus, laundry kain horden, kain lansir juga, semua. Vakum karpet, sofa. Jadi kalau sekarang ini yang lagi sedang banyak ini cuci spring bed. Jadi kebanyakan kadang-kadang yang jadi betul-betul bersih rumah semuanya ditangani semua bersih ya. Iya, seperti itulah toh. Ya alhamdulillah. Sampai kan sampah-sampahnya pun kita bersihkan juga semua. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk jumlah karyawan saat ini awalnya kita mulai itu saya sendiri tuh. Jadi saya mulai sendiri terus dibantu sama anak saya kebetulan sekarang di pondok pesantren. Jadi dia lah tuh yang bantu tarik-tarikan kabel mesin vakum itu. Jadi saya memakai mesin vakum, dia tukang jaga kabel itu kan. Jadi momentum itulah yang membuat saya berkesan. Jadi untuk anak-anak itu nggak ada rasa malu gitu bahwa bapak ini bisnis kebersihan, cleaning service segala macam. Kalau terus bergulirnya waktu, banyaknya orderan membersihin rumah, kita mulai rekrut lagi tuh, mulai kita mengumumkan di media sosial untuk mencari karyawan. Kebetulan dengan ada yang bertambahnya kontrak-kontrak kerja yang kita dapat kan untuk membersihkan kontrak kerja bersihin museum kota, sekolah SMK 1. Pesanan-pesanan perintah parsial, datang bayar itu sampai kepada usaha yang juga ditangani dengan secara kontrak. Iya, dengan secara kontrak. Pemerintah. Sudah berjalan kontrak itu rata-rata sudah 2 tahun tuh. Seperti kayak contohnya sekolah untuk kebersihan halaman sekolah SMK 1, kebersihan toilet dan tempat duduk Masjid Agung Al-Hikmah, terus juga ada Museum Kota Tanjung Pinang itu yang kita awal-awal kontrak. Terus ada juga yang kontrak-kontrak setahun 2 kali pekerjaannya seperti membersihin kaca gedung, kantor kejaksaan, terus mana lagi banyak juga tuh yang sifatnya dari seperti Departemen Keuangan itu untuk membersihkan itu ya tuh monitor komputer, keyboard itu itu sebenarnya hal mudah yang kecil dilakukan tapi kita bisa ambil bagian untuk membersihkan itu. Dengan total jumlah karyawan saat ini ya sudah alhamdulillah mencapai 18 orang. 18 orang. Kerja bergiliran satu minggu, ada hari libur juga mereka. Ada hari liburnya atau ganti? Kalau yang 10 orang itu sudah pada posisi masing-masing dengan perjanjian kontrak, jadi memiliki jam kerja masuk jam sekian, pulang jam sekian, dan sedangkan yang sisanya lagi
8 orang itu harian tuh. Jadi harian itu sistemnya kalau ada kerja baru dibayar gaji harian. Nah, itu di rolling sistemnya. Satu hari itu kalau misalkan dapat 2 rumah berarti 4 orang yang kerja. Jadi satu rumah 2 orang gitu. Dari mulai bersih kamar tidur, pekerjaan apa yang tersulit yang pernah dilakukan, yang tersulit yang pernah ditangani perusahaan awak ini, pekerjaan bersih-bersih? Kalau yang sering tersulit itu tuh adalah membersihkan dapur tuh. Yang itu karena mama aja kadang-kadang ibu-ibu emak-emak ini masak kan, minyak-minyaknya beliak-liak semua gitu tuh. Bukan hanya di atas-atas sampai di bawah kompor itu semua minyak, kerak segala macam. Jadi memang di dapur itu yang perlu ekstra waktu tuh sebenarnya. Tidak ditempelkan semacam stiker cara melawat dapur segini kan bagus juga itu. Selain membersihkan memang kalau dia kotor dapat order, tapi sebetulnya mendidik dia menjadi lebih bersih juga bagus sebetulnya ya. Ya, itu satu masukan hari ini yang sangat luar biasa dari Ato. Insya Allah akan saya pakai itu. Iya, artinya usaha itu juga supaya dia merasa berutang budi bagi kita, bukan hanya dapur dibersihkan, kita juga mengajarkan dia itu seperti bersih itu. Itu catatan pagi hari ini dari Ato. Sangat senang saya dapat itu. Yang ada seperti stiker yang kami tinggalkan kepada konsumen itu ada seperti memang stiker jasa bersih rumah Tanjung Pinang, nomor telepon, kontaknya ini itu memang kita tinggalkan di setiap kulkas tuh. Jadi jadi setiap kita lebih pada promosi. Iya, promosi. Kontak. Ya, dari rumah-rumah tangga sampai ke gedung-gedung yang tinggi sekarang sudah bisa. Dari sekarang alat terbaik awak punya itu apa sekarang tuh? Atau katalah yang paling modern. Saya dengar awak punya scaffolding yang tinggi sekarang sudah punya untuk bersih gedung-gedung yang tinggi. Kalau scaffolding ada, mesin polisher juga ada untuk polis-polis lantai itu, lantainya buram bisa mengkilat gitu. Ya banyak juga atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan yang masukan daripada masyarakat konsumen tuh pengennya begini-begini juga. Jadi kita pengen disesuaikan dengan terus ada juga vakum air. Jadi kalau misalkan kebanyakan kan vakum udara kan nyedot kering. Ini kita ada juga vakum air. Jadi kalau misalkan ada yang tergenang tumpah kita bisa sedot bisa kering langsung insya Allah gitu. Jadi semua peralatan kebersihan itu disesuaikan dengan permintaan konsumen seperti apa. Jadi metode kita waktu kita dapat orderan itu tuh kita survei dulu ke rumah konsumen tersebut. Jadi kita sampaikan kepada konsumen bahwa survei ini adalah gratis, tidak ada biaya. Jadi kita melakukan survei itu adalah mengecek tingkat kekotoran apa yang dibutuhkan sebenarnya. Alat-alat banyak, tak mungkin kita bawa alat-alat semua kan. Jadi kita survei kira-kira poin-poin mana yang kotor, misalkan ini kita harus bawa chemical yang untuk kerak dapur tadi yang banyak-banyak kan, misalnya gitu. Nah ini kira-kira konsumen ini rumah ini seberapa besar, misalkan ada cukup 2 orang saja kerja gitu. Kadang sampai rumah-rumah besar ada yang kita turunkan sampai 4 orang tuh bersihin rumah. Kalau yang paling banyak itu waktu kita dapat kepercayaan pertama membersihkan Pelabuhan Sri Bintang Pura dulu akhir tahun 2017, itu pembersihan dasarnya itu perusahaan saya yang dapat untuk membersihkan itu di pelabuhan itu. Pelabuhan Sembilan Pura Internasional itu selama 4 hari kita bersihkan itu dengan kekuatan tim itu 10 orang mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam lah kita kerja lembur kan ingat waktu termasuk yang untuk pembersihan kaca itu supaya tidak mengganggu penumpang. Jadi kita dikerjakan itu setelah pelabuhan tutup mulai jam 8 malam lah baru kita mulai kerja sampai selesai. Dan itu merupakan pengalaman menarik lah ya, bagaimana misalnya dari usaha rumah tangga, rumah yang lalu mulai usaha gedung segala macam seperti itu. Ini gedung itu tinggi di Tanjung Pinang yang pernah dikerjakan gedung di mana nih? Kalau dari segi kantor gubernur pernah di Pak minta jasa tidak kan kalau udah kontraknya seperti itu. Kalau kantor gubernur ada juga tuh selalu. Tapi yang kantor-kantor bukan yang secara kantor gubernurnya, dari misalkan dinas pertambangannya gitu atau biro humas protokol gitu. Tergantung dengan kebutuhannya juga tuh gitu. Kalau yang gedung kalau dilihat dari tinggi gedung Tanjung Pinang ini nggak banyak yang tinggi, cuman kalau dilihat dari segi yang tingginya kemarin itu kayaknya gedung Poltekkes. Yang paling tinggi gedung Tanjung Pinang 6 lantai kan paling tinggi 6 lantai dan gedung kantor gubernur itu 6 lantai seperti itu. Oke, jadi sekarang dalam 3 tahun, selama 3 tahun itu sebetulnya permasalahan bisnis yang paling pelik yang dalam bisnis
cleaning service ini kira-kira apalah menurut awak supaya nanti kalau ada orang lain yang berminat ya punya tahu ya ini Pak sendiri pernah mengalami permasalahan bisnis di cleaning service seperti apa sebetulnya? Bisnis cleaning service ini yang Awak ini pernah pakai untuk beli alat-alat itu awak pernah pinjam uang pihak ketiga, pernah bank apa segala macam? kalau pinjam bank nggak ada toh. Ada ya? Nggak ada. Tak mau berurusan sama bank sekali? Belum. Nggak mau lah toh kalau bisa. Apa? Ini kena masa ini takut riba. Enggak juga tuh. Jadi kita melihat daripada kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita bisa menabung, kita bisa beli alat itu dengan Bisa cash. menabung, dari sini dia bisa menyisihkan dari hasil yang Bisa lah, kecil-kecil rumah itu ya. Hebat. Alhamdulillah lah ada, walaupun nggak banyak, masih dikit-dikit bisa. Iya, tesis bisnis, tesis orang usaha itu. Kalau mau jadi kaya kita mesti nabung. Orang yang tak menabung tak pernah jadi kaya. Nah ini tesis bisnis betul awak nih. Dajjal awak betul nih, hebatnya awak nih. Nabung walaupun seperak dua perak sedikit mesti ada nabung. Karena orang yang menabunglah orang yang akan jadi kaya. Yang tak menabung tak akan pernah jadi kaya. Nah hebat awak ini soalnya nih. Pelan-pelan tuh. Jadi tidak menggunakan dana pihak ketiga, pakai dana sendiri itu dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan awak itu. Kalau bisa jangan berutang dengan bank lah itu. Itu apa nih? Sebetulnya menurut tes bisnis kalau besar sih bagus sebetulnya, tidak masalah. Tapi bagus lah awak bisa menggunakan daya sendiri. Ya. Jadi sekarang gimana cara awak meneruskan mengembangkan bisa bertahan kan? Kepingin sampai berapa nih? Kalau sampai berapa tahun nak menjadi bertahan nih? Kalau saya sih tuh nggak muluk-muluk tuh. Saya pengen di Provinsi Kepulauan Riau aja bisa hadir semua. Provinsi Kepulauan Riau ini kan kita kan ada 7 kabupaten kota. Kalau bisa cita-cita saya yang paling terdekat pengen hadir di 7 kabupaten kota dan pindahkan 7 kabupaten kota Provinsi Kepulauan Riau tuh. Semacam grup bisnis bersih-bersih rumah ya. Iya, bersih-bersih. Jadi ada cabang di Batam, ada cabang di Karimun, Singkit, di semua kota-kota itu ada jasa seperti ini, hebat. Jadi kita pengen memberkaryakan masyarakat tempatan, potensi lokal itu. produksi lokal, teman-teman yang misalkan Sulit tahu cari anak muda yang mau jadi bersih rumah nih kan tak mudah juga nih. Jangan-jangan sulit cari tenaga-tenaga yang mau. kalau kita sampaikan dari awal pahit manisnya tuh baru dapat tuh. Kadang-kadang kita penjelasan. Jadi kan biar tidak istilah kata tuh manis saja di depan gitu kan. Jadi kita memang sampaikan dulu ini pahitnya begini nih gitu kan. Mungkin kita bersih-bersihkan, maaf cakapnya lubang toilet segala macam. Tapi alhamdulillah tuh ada bonus, ada macam bonus misalnya awak memberi bonus yang bekerja rajin apa segala macam. Ada tuh ada. Jadi juga kadang-kadang kita tuh dapat macam kita tidak minta tapi kadang-kadang dikasih tip lebih kadang dari pemilik rumah gitu. Nah jadi kalau yang tadi kata tuh bilang hal-hal pelik tadi tuh, ini baru saya jawab hal-hal pelik itu tuh banyak kadang-kadang kita disuruh nak minta tolong menurunkan anak kucing atas pelapon. Gitu juga. Karena itu kan padahal sebenarnya bukan hal berhubungan dengan kebersihan gitu kan. Jadi kita diminta untuk turun gitu. Ya kalau bisa kita bantu, tapi karena tingkat resikonya kalau pelapon itu kan sekarang nggak tinggi tuh. Karena kan pelapon itu dari bahan logam kan takut kesetrum gitu. Ya itu bagian jenis-jenis permintaan di luar core bisnis gitu ya. Kalau itu ada bagian jasa bantu menyelesaikan masalah itu. Nah sekarang dalam kaitan pengembangan bisnis awak sekarang setelah Tanjung Pinang awak sudah mulai merintis di mana sekarang adanya? Saat ini saya sedang persiapan untuk buka di Batam tuh. Insya Allah mungkin dalam tahun ini kita akan persiapan buka di Batam. Dengan logo sapu yang sama kita buka jasa bersih rumah Batam dengan logo sapu yang sama kata Atuk tadi. Iya, jadi semacam trademark lah ya. Iya, jasa bersih rumah dengan pemahaman itu bisa kerja apa saja, membersihkan apa saja, seperti apa selama hebat bisa bertahan selama 3 tahun dan awak fokus ya, karena tak ada kadang-kadang nggak banyak pengusaha muda ini sedikit maju sedikit ini nanti dah pindah ke lain, bisa jadi kontraktor, bangun jalan apa segala macam, sedikit ada hubungan baik dengan banyak yang ngasih order, kenal dengan seperti itu, ya fokus ya. Jadi awak belum pernah niat untuk pindah ke bisnis yang lain sejauh ini. Sejauh ini belum ada tuh, karena fokus jasa bersih rumah ini kalau dikembangkan saja cabang-cabangnya banyak dan tak habis. Jadi cukup satu bidang ini aja kita fokus.
insya Allah nanti tetap akan bisa banyak menciptakan lapangan kerja dan bisa banyak membantu orang lah Tok dengan Setelah 3 menciptakan lapangan kerja. tahun bertahap di Pinang, menemukan bisnisnya, menemukan cara bisnisnya, permasalahan-permasalahannya, sekarang awak masuk ke tahun yang keempat, mengembangkan rencana bisnis awak ke Batam dan tempat-tempat lain. Oke, hebat anak muda ini dengan satu ember sekarang sudah punya banyak sekali peralatan perangkat dan sudah ingin masuk Batam, bertempur di Batam. Ya, bye, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga. Terima kasih.